إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا خليل الرحمن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، معاشر المسلمين، إخواني في الدين، رحمني الله وإياكم أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dialah satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan segala pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah sebelum dia bertemu dengannya. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diberikan kemampuan oleh Allah ta'ala melaksanakannya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sesungguhnya siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan berbagai macam aral rintangan dalam hidupnya, kekurangan demi kekurangan, serta kerugian demi kerugian yang akan didapatkan dan dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setidaknya akan mengurangi nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah Jumat yang singkat ini kita akan sebutkan di antara pengaruh-pengaruh perbuatan dosa bagi para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah salbal huda. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ini bisa mengakibatkan hidayah yang Allah ta'ala berikan kepadanya dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia pun tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Yang awalnya dia mampu menjaga sholat 5 waktu, lama-kelamaan karena perbuatan dosa dia mulai melalaikan dan meninggalkan sholat 5 waktu. Yang awalnya dia rajin dan bersemangat membaca Al-Quran, karena sebab dosa lama-kelamaan dia mulai meninggalkan membaca Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Dahulunya dia bersemangat untuk mempelajari makna-makna Al-Quran, tafsirnya, namun karena perbuatan dosa lama-kelamaan dia tidak mempelajarinya, bahkan terlihat seperti tidak pernah mempelajarinya, atau Allah menjadikan dia lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan makna-makna ayat yang pernah dia pelajari.
yang dahulunya dia bersemangat untuk hadir di majelis ilmu, Allah Ta'ala cabut hidayah darinya karena perbuatan dosanya, sehingga dia tidak bersemangat untuk menghadiri taman-taman surga. Dahulunya dia bersemangat untuk bersedekah karena perbuatan dosa, akhirnya dia menjadi pelit dan bakhil, dan seterusnya. Salbal huda, tercabutnya hidayah karena perbuatan-perbuatan dosa, di mana kita akan mengurangi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengikis hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan akibat yang lainnya, kata para ulama, tercabutnya manfaat ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW pasti akan memberikan manfaat. Karena itu ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara pikiran manusia sehingga manusia berpikir bagaimana buat syariat, tidak. Tapi selain ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkannya kepada kepintaran dan kesungguh-sungguhan masing-masing, sehingga dia menemukan ilmu ini, sehingga dia menemukan bagaimana listrik, menemukan bagaimana buat alat ini, buat alat itu, dan yang lainnya. Tapi ilmu agama itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW, melalui hadis Nabi SAW. Pastinya ini, kita pastikan ini bermanfaat, ilmu agama. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi karena perbuatan dosa, ini bisa mengakibatkan ilmu agama yang pernah dia belajar tidak begitu terlihat manfaat bagi dirinya, keluarganya, ataupun kaum muslimin dan manusia. Sehingga di dalam sebuah athar yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, wallahu Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihin nas 'ala dzunub salbal huda wa 'ilmin nafi'. Kata beliau bahwa di antara hukuman, di antara bentuk hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia karena perbuatan dosanya, kata beliau, karena perbuatan dosanya, di antara bentuk hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia karena dosanya, salbal huda, kata beliau, dicabut lagi hidayah itu oleh Allah darinya. Sehingga terlihat dahulunya dia di atas taufik, dahulunya dia di atas hidayah, di atas kebaikan, mulai terlihat berkurang sedikit demi sedikit, bahkan seakan-akan terlihat tidak ada padanya lagi hidayah. Auzubillah. Karena perbuatan dosa. Ini hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Ataupun tercabutnya ilmu yang bermanfaat. Dahulu dia pernah menghafal Quran, dahulu dia pernah mempelajari Al-Quran, dahulu dia pernah membaca Al-Quran, tapi tidak ada manfaat bagi dia ataupun bagi yang lainnya. Dahulunya dia mampu menghafal Al-Quran, lalu setelah itu Allah cabut manfaatnya sehingga dia pun melupakan Al-Quran. Ada salah seorang ulama terdahulu, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak di dalam kitab Zuhud, demikian juga Imam Ibnu Katsir di dalam Fadailul Quran dengan sanad yang jayyid. Kata Ad-Dhahhak bin Muzahim. Apa kata Ad-Dhahhak bin Muzahim? Dia mengatakan, ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyah illa bidzanbin yuhdithu wa bidzalika yaqulu Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Ini surah Asy-Syura ayat 30. Kata Ad-Dhahhak bin Muzahim, tidaklah seseorang yang dahulunya semangat dan giat di dalam mempelajari Al-Quran, lalu setelah itu dia melupakan Al-Quran, tidaklah ini menimpa seseorang melainkan karena dosa yang dia buat. Karena perbuatan dosa yang
hari demi hari dia tambah dan tidak berusaha untuk menguranginya, tidak memohon ampunan kepada Allah, tidak bertaubat dari perbuatan dosanya, dia terus bertahan dengan dosanya tersebut. Tidaklah seorang yang dahulunya mempelajari Al-Quran lalu dia lupa Al-Quran, Allah menjadikan dia lupa karena perbuatan dosanya, kata beliau. Oleh karena itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Ma asaba min musibati fa bima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan karena sebab perbuatan kalian juga. Wa ya'fu an katsir, walaupun Allah memaafkan dengan jumlah yang banyak. Banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ad-Dhahhak bin Muzahim melanjutkan setelah beliau menyebutkan ayat tadi, beliau mengatakan, "Nisyanul Qur'an min a'zamil masa'ib." Seorang yang melupakan Al-Quran ini musibah paling besar. Seorang yang meninggalkan majelis Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran, ini musibah paling besar. Karena para ulama menyebutkan musibah itu ada dua yang menimpa seseorang, menimpa dunianya dan menimpa agamanya. Musibah yang menimpa dunia seseorang seperti badannya terkena penyakit, ini musibah dunia. Sebuah musibah yang menimpa seseorang tapi dari perkara dunia saja, yaitu badannya, hartanya, atau keluarga. Namun dengan ketiga musibah ini, dari musibah dunia, Allah Ta'ala janjikan digugurkannya dosa. Allah janjikan digugurkannya dosa ketika dia sabar, bertahan dalam musibah itu. Ketika anggota tubuhnya terkena sesuatu yang sakit, dia bersabar, bertahan. Ketika keluarganya juga tertimpa musibah, dia bersabar. Ketika hartanya tertimpa musibah hilang, dia bersabar. Allah menjanjikan digugurkannya dosa. Tapi jenis musibah yang kedua, musibah yang menimpa agama seseorang dengan dicabutnya hidayah darinya sehingga dia malas beribadah, malas mempelajari Quran lagi, malas menghadiri majelis ilmu, mempelajari agama Allah. Lalu dia bersabar di situ. Ini sabar yang tidak dibutuhkan. Bersabar di atas kebodohannya, bersabar di atas tercabutnya hidayah. Ini musibah yang berat. Ini musibah yang berat. Makanya tadi kata Dhahhak bin Muzahim bahwa nisyanul Quran, seorang yang melupakan Al-Quran, ini sama seperti melupakan Allah. Ini musibah paling besar. Itu musibah agama. Karena agama tidak bisa dinilai dengan harta. Tidak bisa. Agama tidak bisa dinilai dengan harta. Sekiranya kita mengumpulkan semua perbendaharaan harta yang ada di muka bumi ini dan yang terkandung di dalamnya, gak akan bisa kita menjadikan seorang kafir itu menjadi muslim. Gak bisa. Kecuali orang yang telah Allah berikan hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah tanpa harta sekalipun, dia akan mampu masuk Islam. Tanpa harta sekalipun, dia akan mampu dapat hidayah kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Tapi jika itu sudah dicabut oleh Allah, manusia dan jin dan seluruh harta tidak bisa membeli hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin, innallaha ghafurur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara akibat perbuatan dosa yang menimpa para hamba atau sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa berbuat dosa,
yakni tercabutnya keberkahan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Karena sesungguhnya keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada hamba bukan dilihat dari betapa besar dan banyaknya harta itu, tapi yang dilihat di sisi Allah Ta'ala betapa besar manfaat dari rezeki yang Allah berikan itu. Sehingga sangat besar manfaatnya walaupun jumlahnya kecil. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Sesungguhnya kata beliau, harta yang sedikit tapi mencukupi itu masih lebih baik kata beliau daripada harta dengan jumlah yang banyak namun melalaikannya. Makanya Allah Ta'ala tegur dalam surah At-Takatsur, "Alha," melalaikan kalian, "alhaakum," telah melalaikan kalian. Apa itu? At-Takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta, melalaikan kalian. Sampai kapan kalian seperti itu? Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk kubur. Jadi begitulah orang-orang yang sehari-harinya hanya disibukkan mengumpulkan harta dunia. Dia nggak tahu ternyata ajalnya sudah dekat dan dia tidak ada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya tadi dengan orang-orang yang bertakwa. Dia akan mampu menjadikan harta yang sedikit tadi manfaatnya besar. Itulah dia keberkahan harta. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi kita SAW mengatakan, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Kata beliau, enggak ada masalah harta kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, harta itu akan jadi masalah. Karena dia akan gunakan untuk kemungkaran, untuk kemaksiatan, untuk kelalaian, dan untuk bentuk kejahatan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Harta kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya akan mampu dia alokasikan kepada jalan-jalan kebenaran, kebaikan yang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.